Ingat bagi para hamba Tuhan, ketika Anda bergerak dalam pengurapan, ingat akan hal ini. Pengurapan itu miliknya Roh Kudus. Dia akan bekerja suka-sukanya pribadi Roh Kudus. Dia memperlengkapi kita dengan pengurapan. Tuhan Yesus berkata, engkau akan menerima kuasa dari tempat Maha Tinggi ketika Roh Kudus turun atas kamu. Nah, Roh Kudus turun, dia memberi kuasa itu. Tapi kuasa itu tidak bisa kita pakai semau gue. Nggak bisa. Shalom, saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar tentang pengurapan. Kita semua sudah belajar bahwa pengurapan itu punya sifat tangible. Artinya pengurapan itu nyata, ada. Seringkali diumpamakan seperti listrik. Ya, listrik itu nggak bisa dilihat, tapi jangan coba-coba sentuh kabel yang ada arus listriknya. Saudara bisa pingsan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu, pengurapan ternyata selain tangible juga feelable, bisa dirasakan. Bagi Anda-Anda yang pernah merasakan bagaimana urapan Tuhan bekerja, tahu ya. Nah, selain dapat dirasakan, pengurapan itu kalau tadi diumpamakan sebagai listrik, itu bisa tersimpan, saudara ya. Kita sekarang di zaman modern ini tidak asing lagi dengan baterai ya, entah baterai kecil ataupun baterai mobil gitu ya. Bahkan sekarang ada EV ya, electric vehicle, yang mana mobil itu hanya dijalankan dengan energi baterai saja. Jadi itu sebetulnya listrik, saudara, yang disimpan di dalam alat yang namanya baterai tersebut. Nah, terus bagaimana padanannya, atau kalau kita bandingkan akan apa yang ada di dunia modern ini, listrik nggak bisa dilihat tapi nyata, ada kekuatan ya, ada kuasanya, dan bisa dialirkan, bisa ditransferkan, transferable, dan tangible. Nah, tetapi bisa disimpan juga, saudaraku ya, bisa disimpan. Dan salah satu contoh yang menarik untuk kita renungkan pada Suara Gembala kali ini, kuasa pengurapan dari Roh Kudus itu bisa tinggal di tubuh seseorang, bahkan meresap di tulang-tulang dari seorang nabi yang namanya Elisa. Elisa itu diurapi dengan double porsi dari urapan sang guru, dari Elia, dan dia memang dahsyat, saudaraku. Ada banyak mujizat-mujizat. Nah, mujizat terakhir yang terjadi dalam kisah, saya sebut kisah, karena orangnya sudah mati, saudaraku. Dalam kisah Elisa ini adalah ketika tulang Elisa itu yang masih menyimpan pengurapan yang kuat, ternyata bisa membangkitkan orang mati. Ya, ini menarik, saudara. Ya, coba kita lihat sekarang dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-20 sampai 21. Ini dalam satu perikop yang berjudul Kejadian Menjelang Kematian Elisa dan Keajaiban dalam Kuburnya. Kubur. Di dalam kubur Elisa, kubur, saudara jangan bayangkan seperti kubur di Indonesia ini ya, ditanam gitu, enggak. Kubur di sana itu jenazah dari orang-orang yang dihormati itu dimasukkan di dalam gua, semacam gua begitu, biasanya ada tutupnya. Tapi kalau sudah lama ya tutupnya terbuka begitu ya, saudara. Tapi ditaruh di gua-gua. Sebelum diletakkan di gua, biasanya jenazah dari orang-orang yang dihormati itu diberi rempah-rempah. Tapi saudara jangan bayangkan seperti mumi ya. Kalau mumi itu kan dibuka, dibedah, kemudian jeroannya itu diambil, otaknya juga disedot, kemudian diisi dengan rempah-rempah yang mengawetkan sehingga bisa awet sampai ribuan tahun. Kalau di budaya Ibrani tidak demikian. Jadi hanya dirempah-rempahi, ditempel di tubuhnya, kemudian dibungkus begitu ya. Jadi tubuh dari jenazah tersebut setelah dirempah-rempahi, seperti kisah Tuhan Yesus ya, dirempah-rempahi kemudian dibungkus.
Nah, cuman begitu, saudara. Diletakkan di dalam gua. Nah, ini saya bacakan. Ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa. Jadi sebelum itu Elisa ada pelayanan di mana dia melayani Raja Yoas, Raja Israel. Setelah dia melayani, menyampaikan firman Tuhan kepada Yoas, kemudian matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan, ya, jadi mati dikuburkan. Masalahnya ini kan nabi, saudaraku. Nabi itu kan diurapi. Ada urapan Roh Kudus atas nabi itu. Dan tadi kita sudah banyak belajar tentang sifat dari urapan yang mirip seperti listrik. Nah, di dalam tubuh nabi ini masih tersimpan muatan listrik yang dahsyat. Nah, kita baca lebih lanjut. Dia dikuburkan, saudaraku ya. Adapun gerombolan Moab sering masuk negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, jadi ada iring-iringan pemakaman. Ketika mereka melihat gerombolan datang, gerombolan Moab itu datang, mereka takut, saudaraku. Kemudian dituliskan di sini, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Jadi mereka mau menuju ke kubur dari si mayat ini, karena ada gerombolan Moab yang biasa mengganggu, mereka takut. Ya ini kan preman-preman ini, orang-orang Moab ini serai biasa merampok dan sebagainya. Jadi iring-iringan jenazah ini takut, kemudian belum sampai ke gua kuburnya. Di situ ada gua kubur yang terbuka, dilemparkanlah ke dalam gua kubur itu, lubang kubur itu. Dalam kubur Elisa, ternyata disitulah tempat di mana Nabi Elisa dimakamkan. Ayat berikut, lalu pergi, jadi mereka terus pergi ya. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah, saudaraku, saya perlu meluruskan, yang membuat mayat yang mau dikubur ini bangkit itu karena nyentuh tulang Elisa. Nah, tulang Elisa kok bisa membuat mayat ini bangkit kembali? Ada kuasa urapan Roh Kudus, Roh Allah yang masih tersimpan di dalam tulang-tulang Elisa tersebut. Kemudian begitu nempel, transferable kan, bisa ditransferkan, dan ternyata kekuatan muatan urapan yang ada di tulang Elisa sudah jadi tulang, jadi mungkin sudah beberapa tahun ya sejak dia dimakamkan, itu ternyata berkuasa membangkitkan akan orang tersebut. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Tidak diceritakan betapa hebohnya akan gerombolan Moab yang tadinya mau mengacau, mau merampok, mau mengganggu. Akhirnya mereka pasti kocar-kacir, ada mayat hidup, saudaraku ya. Nah, teman-teman yang gotong si mayat ini setelah hidup kembali, saya nggak tahu. Itu nanti ketemu di kota, loh kok kamu nggak jadi mati gitu ya. Kemudian dia cerita bahwa mungkin ceritanya, saya nggak rasa apa-apa, tiba-tiba saya bangun dan di sebelahku kok ada tulang. Saya nggak tahu tulang, saya ketakutan, saya lari, tapi saya masih ada bungkus, jadi saya larinya loncat-loncat. Gerombolan Moabnya lihat saya, lari ada mayat hidup gitu ya, ketakutan. Kira-kira begitu, saudaraku, tidak dicatat di dalam Alkitab. Bahkan teman-teman dari yang tadinya mau menguburkan terkagum-kagum, sukacita, dan mereka bilang, waduh kalau gitu, kalau kita bisa dapat tulangnya Elisa, kita bisa sakti gitu ya. Saya berimajinasi malam hari itu satu rombongan pergi ke tempat kubur Elisa itu dan mereka mengumpulkan tulang-tulangnya. Aku dapat tangannya, aku dapat kakinya, aku dapat kepalanya, ini paling sakti gitu ya. Kira-kira begitu. Dibawa pulang, kemudian kalau ada orang sakit ditempel. Tapi kok nggak sembuh? Karena apa? Karena bukan tulang Elisa yang menyembuhkan, saudaraku. Yang membangkitkan itu adalah
pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah. Dan Allah itu berkuasa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nah, kira-kira saudara nangkap ya. Jangan sampai kita keliru kalau kita membaca akan riwayat tulang Elisa. Jadi, nggak ada apa-apanya seperti celemek atau sapu tangan yang dipakai oleh Paulus ketika Paulus diurapi Roh Kudus, sapu tangannya ketinggalan dipakai untuk mendoakan orang yang kerasukan, setan-setan keluar oleh sapu tangan. Tapi itu bukan sapu tangannya itu ya cuma kain biasa. Ada urapan yang tersimpan di situ. Kalau urapannya sudah selesai menjalankan tugas, ya sudah. Itu jadi sapu tangan biasa, jangan dijimatkan. Seperti tadi saya berimajinasi tentang tulang Elisa yang kemudian dijimatkan. Itu salah pengertian. Bagi kita tahu bahwa urapan Roh Kudus itu diberikan oleh pribadi Roh Kudus supaya kita dapat melayani tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh Roh Allah. Demikian saudara, dan itu bisa macam-macam. Bisa untuk kesembuhan, bahkan kebangkitan orang mati, bisa ngusir setan dan sebagainya oleh urapan Roh Kudus. Nah, sekarang saudara, saya ingin ngajak saudara menjadi lebih dewasa di dalam memahami tentang pengurapan. Pengurapan yang ada pada tulang Elisa ternyata sangat dahsyat. Setuju ya? Buktinya orang mati tersentuh tulang itu dan bangkit. Jadi kuasanya membangkitkan orang mati. Kita semua setuju itu dahsyat. Jadi kandungan urapan yang ada pada tulang Elisa itu luar biasa. Membangkitkan orang mati. Nah sekarang saudaraku, kok Elisanya sendiri yang punya tubuh itu, ya itu kan tulangnya dia, kok malah sakit dan mati? Coba kita lihat ya. Ini kan tadi ayat 20 dan 21, saya akan ajak Anda untuk melihat awal perikop dari kisah Elisa terakhir ini, ya, menjelang kematian Elisa. Ayat 14. Kalimat pertama saja. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Kemudian datanglah Yoas Raja Israel yang minta supaya dia menolong. Karena waktu itu Yoas ketakutan karena bermusuh, dia akan diserang oleh tentara Aram. Nah, saudaraku, kemudian lompat ayat 20, kita ulang lagi coba. Sesudah itu matilah Elisa. Loh, berarti pengurapan yang ada di dalam diri Elisa itu tidak menyembuhkan. Saudara mungkin berkata, sudah nggak ada urapan. Oh, buktinya setelah mati bertahun-tahun tulangnya masih bisa membangkitkan orang mati. Ya kan? Di sini kita belajar, saudaraku, bahwa pengurapan itu tidak bisa kita pakai semau gue. Taruh kata saya diurapi, saya melayani Tuhan, saya memberitakan Injil dengan pengurapan, saya mendoakan orang sakit, pengurapan bekerja, orang sakit disembuhkan. Tapi apakah pengurapan itu otomatis semau-maunya ketika saya sakit, aku sembuh, terus sembuh? Enggak juga, saudaraku. Di sini, saudara, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nah, Tuhan yang punya nyawa. Reinhard Bonnke dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, saya percaya urapan yang ada pada Reinhard Bonnke dahsyat. Bahkan sampai hari matinya pun mungkin urapan itu masih tersimpan di tubuhnya. Tapi beliau juga meninggal karena sakit. Saya dengar-dengar karena sakit CA, saudaraku, dan tidak disembuhkan. Disinilah, saudaraku, bahwa harta yang mulia itu memang tersimpan dalam bejana tanah liat. Dan ingat bagi para hamba Tuhan, ketika Anda bergerak dalam pengurapan, ingat akan hal ini. Pengurapan itu miliknya Roh Kudus. Dia akan bekerja suka-sukanya pribadi Roh Kudus. Dia memperlengkapi kita dengan pengurapan.
Tuhan Yesus berkata, engkau akan menerima kuasa dari tempat Maha Tinggi ketika Roh Kudus turun atas kamu. Nah, Roh Kudus turun, dia memberi kuasa itu. Tapi kuasa itu tidak bisa kita pakai semau gue. Nggak bisa. Bahkan ketika saya sakit, saya harus berobat mungkin. Tidak bisa sembuh. Sementara ada orang sakit, saya doakan sembuh. Itu bisa terjadi. Apakah urapan tidak ada pada saya? Ada. Tapi Tuhan bilang enggak. Kenapa? Ya, itu pengaturan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam kesombongan. Tuhan nggak ingin kita ya playing God, bermain seakan aku ini adalah Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajar pada kita bahwa kita ini manusia yang dipakai oleh Tuhan dan bersyukur kalau kita bisa dipakai Tuhan. Tetapi ingat, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.